Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengkaji tentang amarah. Apa itu marah? Apa itu kajian dalam psikologi, kajian dalam tauhidnya, kemudian tips secara psikologis, dan pada akhirnya nanti kita akan mengetahui zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi tentang amarah, tentang menahan amarah. Baik, langsung saja, bismillah. Yang pertama kita harus tahu dulu, jadi untuk bisa melawan musuhnya kita harus tahu dulu bagaimana musuh ini, apa yang terjadi dengan dia. Intinya informasi tentang musuh itu kita harus tahu, sehingga kemudian ketika kita sudah tahu kita bisa menyusun strategi untuk melawannya. Yang pertama, mari kita kaji tentang sudut pandang dari sudut pandang psikologis. Jadi, marah merupakan respon emosional yang kuat terhadap situasi atau stimulus yang dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi seseorang. Di sini yang digarisbawahi adalah bahwa marah itu merupakan respon emosional. Jadi ketika ada informasi atau ada rangsangan atau ada apapun yang menyentuh diri kita, menyentuh psikis kita, kita akan memberikan sebuah respon. Kalau yang mengenai diri kita itu hal-hal yang baik dan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, maka responnya itu merupakan respon yang baik pula. Tapi kalau yang mengenai diri kita itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, maka kita akan memberikan respon emosional yang kuat terhadap stimulus tadi, terhadap rangsangan tadi. Biasanya stimulusnya itu dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, dan lain-lain ya. Jadi ini yang penting kita pahami adalah ini, nilai-nilai pribadi. Jadi setiap orang itu memiliki nilai pribadi yang berbeda. Contoh, katakanlah bagi orang Indonesia, bagi orang Jawa, lewat depan orang tua itu harus hormat, harus sopan. Ketika kita melewati depan orang tua tapi kita lari atau kita tidak sopan, sementara kita sudah dewasa ya, maka bagi orang tua itu akan dianggap sebagai ancaman atau sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi. Jadi itu bisa membuat orang tua tadi marah. Beda dengan orang di luar, katakanlah orang Eropa atau orang Amerika. Di sana tidak memiliki nilai itu, sehingga jika ada seorang anak atau ada orang dewasa yang lewat depan orang tua seenaknya saja, orang tua tidak akan marah. Nah, jadi di sini kita pahami bahwa ternyata marah itu bisa muncul karena ada stimulus yang melanggar nilai-nilai pribadi. Nah, ini merupakan jalur secara fisiologisnya. Jadi ketika seorang marah itu otak akan merespon dengan mengaktifkan amigdala. Amigdala itu di sini. Jadi ini merupakan amigdala, tempatnya memori, decision making, dan emotional responses. Jadi ingatan ini tempatnya ingatan kita, tempatnya kita di mana kita itu membuat sebuah keputusan. Dan ini merupakan tempatnya kita merespon secara emosional, yakni bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan respon emosional. Aktivasi amigdala akan memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan kewaspadaan fisik. Hal ini memberikan energi ekstra bagi individu untuk menghadapi setiap situasi yang menimbulkan marah. Sistem pertahanan tubuh manusia itu otomatis dan sangat luar biasa. Ketika amigdala ini aktif, atau ketika ada stimulus dari luar yang membuat dia aktif, baik itu stimulus yang seperti tadi disampaikan ya, ketidakadilan, kemudian melanggar nilai-nilai sehingga menyebabkan manusianya itu harus marah, maka ini akan aktif. Dia akan memberikan sebuah emotional respon. Dia akan memberikan sebuah respon yang berkaitan dengan emosional. Nah, ketika ini aktif, maka ini akan memerintah hormon kortisol dan adrenalin untuk terproduksi.
Ketika hormon ini terproduksi, maka menyebabkan jantung lebih cepat. Nah, ketika jantung lebih cepat, darah akan terpompa juga lebih deras. Ketika darah terpompa lebih deras, maka manusianya punya energi lebih untuk meluapkan semua emosinya. Nah, beda dengan orang yang berpuasa. Nah, orang berpuasa itu walaupun hormonnya ini aktif, tapi tetap kadar darah atau detak jantungnya itu akan cenderung stabil. Kenapa? Karena memang tidak ada energi yang terproduksi. Nah, itu menyebabkan nanti meskipun dia itu marah, tapi lemesnya itu akan membuat dia bisa menahan amarahnya. Nah, itu bedanya. Jadi ini kajian secara fisiologisnya ya. Kemudian kita pahami bersama, ilmuwan Harvard melakukan penelitian pada seorang yang sehat. Mereka diminta untuk mengingat pengalaman marah dan masa lalu. Alhasil, kemarahan yang mereka rasakan menyebabkan penurunan selama 6 jam dalam kadar antibodi imunoglobulin A, yaitu garis pertahanan pertama sel dalam melawan infeksi. Nah, di sini penting ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita marah, kita akan demam. Maksudnya kalau kita marah, kita akan mudah terkena demam. Kenapa demikian? Karena ketika kita marah, antibodi ini akan mengalami penurunan. Nah, ini punya fungsi untuk melawan infeksi. Dalam tubuh kita, kalau kita ada infeksi dalam tubuh kita, maka kita akan demam. Nah, maka kalau kita kondisinya kurang fit, kita jajan juga beraneka ragam, tidak menjaga makanan, kemudian apalagi kita stres, kemudian kita marah, maka itu akan lebih membuat kita itu infeksi dalam tubuh kita. Nah, infeksi itu nanti arahnya biasanya pada demam. Sehingga ketika tubuh tidak fit, maka sebisa mungkin jangan sampai kita marah, karena itu akan membuat diri kita mudah untuk terkena infeksi. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang bisa marah. Ada 3, superiority complex, egoistis, dan inferiority complex. Superiority complex menilai dirinya lebih dari kenyataan yang sebenarnya, merasa superior dalam banyak hal, sehingga ketika orang mengecilkan dirinya, dia akan mudah marah. Ini biasanya terjadi dialami oleh orang-orang yang merasa dirinya ekonominya berada di menengah ke atas. Pada orang-orang yang status sosialnya menengah ke atas, para pejabat-pejabat, orang-orang kaya, dan sebagainya. Artinya dalam konsep dirinya dia tuh merasa lebih tinggi daripada yang lain, baik itu disadari maupun tidak disadari. Sehingga ketika ada orang yang menganggap dia biasa-biasa saja, bahkan merendahkan dia akan merasa muncul marahnya. Dia akan merasa mudah marah. Yang kedua, egoistis, terlalu mementingkan diri sendiri, yang menilai dirinya sangat penting melebihi sekitarnya. Nah, ini terjadi biasanya oleh para remaja yang kemudian terbawa hingga akhir, maksudnya hingga usia lanjutnya. Yakni orang yang merasa dirinya itu lebih penting daripada sekitarnya, sehingga ketika dia itu tidak dilayani, dia itu dianggap tokoh sampingan saja, biasanya itu akan memicu kemarahannya. Orang seperti ini biasanya dia akan menganggap bahwa dirinya tokoh utama dalam lingkungannya, dalam kondisi sekitarnya. Kalau menganggap tokoh utama dalam kehidupannya saja tidak masalah, tapi ini dia menganggap tokoh utama dalam lingkungannya, padahal banyak orang lain yang sepertinya, yang semestinya itu lebih penting daripada dirinya. Nah, nomor 3, inferiority complex, menilai dirinya sendiri lebih rendah dari yang sebenarnya. Orang ini akan sangat mudah tersinggung karena segala sesuatu dinilai sebagai yang merendahkannya. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu adalah orang yang dia merasa lebih tinggi. Yang nomor 3 ini orang yang dia sering minder. Dia merasa bahwa dirinya itu rendah. Dia merasa bahwa dirinya itu kecil. Dia merasa dirinya adalah sasaran empuk bagi pembuli. Sehingga konsep ini membuat dia itu ketika ada orang yang niatnya mungkin bercanda, tapi dia anggap serius. Kenapa? Karena dia memiliki konsep bahwa dirinya itu sudah rendah, kenapa direndahkan lagi? Dia itu akan merasa bahwa saya ini sudah kecil, kenapa masih dikecilkan lagi? Maka itu akan menyebabkan kemarahan akan sering muncul di sana. Jadi 3 ini secara psikologis self-konsep manusia yang bisa membuat dirinya marah. Nah, sekarang mari kita bahas amarah dari sudut pandang tauhid. Al-Ghazali menjelaskan sebab yang paling banyak menimbulkan kemarahan adalah
pengelabuan orang yang bodoh dengan menyebut kemarahan itu sebagai keberanian, kejantanan, harga diri, dan semangat yang tinggi. Jadi banyak orang itu merasa bahwa saya ini kalau saya diganggu, saya harus marah. Kenapa demikian? Karena marah itu sebagai wujud bahwa saya berani, saya jantan, saya punya harga diri. Jadi kalau katanya Al-Ghazali itu merupakan kebodohan, merasa bahwa kalau saya diam saja, maka saya disebut penakut. Kalau saya diam saja, sabar, maka itu disebut tidak jantan. Dan kalau saya diam saja, saya memaafkan, saya sabar, maka itu disebut saya merendahkan harga diri saya sendiri. Nah, itu kata Al-Ghazali disebut dengan kebodohan. Nah, sekarang kita membahas bertadabur ya. Kita bertadabur, kita mengkaji, kita menggunakan akal pikiran kita, pengetahuan ruhani kita untuk mengetahui marah itu dari apa yang menyebabkan manusia itu mudah marah. Kita bertadabbur dengan ayat Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih", maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Nah, kalau kita kaji, manusia dalam dirinya itu ada 4 elemen: api, air, udara, sama tanah. Unsur tanah dalam diri manusia itu adalah kulitnya, unsur udara itu adalah nafasnya, unsur air adalah segala cairan dalam tubuhnya, dan unsur api ini adalah emosinya. Kalau kita rasakan saat kita marah pasti panas di dada. Semua manusia memiliki 4 unsur ini, hanya saja proporsionalnya atau proporsinya yang berbeda. Nah, sekarang ketika manusia ini memakan sesuatu, maka makanan itu akan menjadi asupan bagi salah satu dari keempatnya. Dalam hal ini, makanan yang bersifat daging ya, seperti ayam, daging, intinya makanan yang dia mempunyai sifat emosi juga, dia punya nafsu juga. Seperti hewan kan dia punya nafsu. Kalau kemudian ayam ini atau daging itu masuk dalam tubuh kita, maka itu akan memberikan asupan kepada unsur api kita semakin besar. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami", hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Kenapa? Karena memang istilah we are what we eat itu ada benarnya. Kita menjadi apa yang kita makan. Kalau kita makan buah-buahan saja, nanti larinya kemana? Ke anginnya, ke airnya. Yang jelas kalau kita banyak minum air, larinya ke sini. Kalau kita banyak minum buah, bisa jadi ke sini atau ke sini. Yang jelas kalau kita banyak makan makanan yang bernyawa, daging ayam, daging sapi, apalagi daging yang diharamkan dalam Islam, daging babi, ular dan sebagainya, itu akan menjadi asupan untuk ini, nafsu amarahnya, api dalam diri kita. Itulah kenapa di sebagian umat beragama Buddha misalkan, mereka menghindari daging sapi terutama. Kenapa? Karena mereka faham bahwa daging itu akan memberikan asupan untuk ini. Dan itu juga alasan kenapa di hampir semua agama ada istilah puasa. Jadi puasa itu kita bukan tidak makan sama sekali, kita mengurangi. Kita tidak bisa menghindari atau melepas atau menghilangkan unsur api ini, kita tidak bisa. Karena ini memang sudah anugerah sebenarnya. Yang kita bisa adalah kita menahannya agar ini tidak lebih besar daripada yang lain, sehingga kontrol itu tetap masih ada. Nah, ketika kemudian unsur apinya terlalu besar, itu yang menyebabkan manusianya itu penuh dengan amarah. Misal kita dekat dengan teman yang bercanda, tapi karena kita sudah unsur apinya mendominasi, kita menjadi mudah marah. Kita naik mobil, kita naik sepeda, tiba-tiba ada yang ngebut dari belakang, membuat kita kaget. Yang seharusnya kita biasa saja, malah kita marah, kemudian kita kejar, dan sebagainya. Nah, ini gambaran we are what we eat. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ketika orang itu banyak makan, jadi auranya itu dia menjadi gelap. Nah, di sini orang yang gelap itu, orang yang banyak makan itu di sini posisinya. Ketika dia mulai sadar dan mulai mengurangi porsinya sesuai dengan dirinya, maka auranya mulai semakin cerah. Ketika dia makan buah saja, tidak ada nasinya, tidak ada dagingnya. Jadi unsur nyawa, daging hewan itu tidak dia masukkan dalam dirinya, sehingga unsur api dalam dirinya itu menjadi kecil, dan unsur yang lainnya itu menjadi seimbang.
mulai muncul cahaya. Ketika manusia itu hanya minum air saja, nah, semakin terang cahayanya. Nah, ketika manusia itu tidak minum dan tidak makan, dia punya sambungan yang kuat terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak tidur, tidak minum, tidak makan. Jadi dia mengikuti sifat Tuhannya. Tapi dua ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya guru spiritual. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Kalau orang memiliki guru spiritual, maka dia akan bisa dibimbing, dan yang terutama dia di backup, artinya dia dari belakang itu guru mensupportnya sehingga bisa kuat melakukan amaliyah ini tanpa guru. Yang jadi apa? Bukan tersambung dengan Tuhannya, dia nanti jalannya bisa salah dan itu akan fatal. Nah, sekarang mari kita membahas tentang amaliyah. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa meredam amarah kita? Yang pertama, tetapkan niat dalam hati bahwa diri ingin benar-benar berubah. Jadi niat ini penting karena ini sebagai simbol atau wujud kesadaran kita bahwa kita benar-benar ingin berubah. Kita benar-benar ingin menjadi orang yang baru. Yang kedua, akui bahwa amarah sulit hilang bagi orang yang egois. Kita harus sadar dulu bahwa diri kita ini egois atau tidak. Ketika kita menyadari bahwa diri kita egois, maka kita perlu energi yang besar untuk berubah, sehingga kita rubah dulu keegoisan kita. Ketiga, analisis dan identifikasi sumber amarah. Kita sudah pelajari tadi berbagai macam sumber amarah, baik itu dari konsep diri kita. Apakah ini kita marah gara-gara kita ini lebih kaya daripada yang lain, kita lebih punya status yang tinggi, atau karena kita egois, atau karena kita lebih rendah, itu kita sadari dulu. Atau karena makanan yang kita makan, itu kita sadari dulu. Analisis peristiwa marahmu. Kemudian ketika kita marah, kita menganalisis, kita melangkah, jiwa kita melangkah satu langkah mundur. Kemudian kita kaji, kenapa saya kok marah saat ini? Jadi walaupun kita marah, kita tetap sadar. Nah, jadi kita tidak tidak kalap ya. Saat marah itu kita sadar, kenapa saya kok marah saat ini? Analisis mengapa kamu perlu marah. Nah, ini ketika kita sedang marah ya. Ketika kita sedang marah, kita tanyakan, apakah saya perlu untuk marah? Terakhir, rasakan dampak kompleks yang akan diakibatkan peristiwa marahmu. Ingat, sebelum kita marah atau pada saat kita marah, agar marah itu tidak menjadi berlebihan, ingat, dampak setelah kemarahan itu akan sangat kompleks dan sangat lama. Jadi tidak akan selesai. Yang semula kita teman menjadi tidak akan berteman, yang semula kita baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Bahkan dari kemarahan itu akan memunculkan hilangnya nyawa kita, itu yang menjadi sangat berbahaya. Yang kedua, kita harus pahami bahwa marah seperti orang yang sekujur tubuhnya terbakar panasnya api. Maka segeralah menyelam ke dalam dinginnya air melalui zikir dan berwudu. Ini pesan dari Rasulullah, siapa saja yang mampu menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah akan menyeru dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang ia kehendaki. Ini adalah tips dan trik yang sering kami lakukan, yang sering saya lakukan, bahwa sumber energi api itu ada di perut dan bersemayam di unsurnya api itu di perut, kemudian bersemayamnya di dada. Maka saat dada ini mulai panas, keluarkan dengan hembusan nafas melalui mulut. Jadi saat kita sedang marah, langsung kita tiup nafas itu dari mulut, seperti itu, dengan kencang. Kalau masih ada marahnya, tiup lagi. Nah, itu akan mereduksi, akan menurunkan sekian persen dari kemarahan kita. Dan itu bisa dicoba. Jadi di tengah-tengah kita marah, kita kemudian sadar, kenapa saya marah? Apakah perlu saya marah? Ketika jawabannya tidak semua, maka keluarkan unsur apinya ini dengan nafas dari mulut. Kita tiup. Nah, maka seketika marahnya akan berkurang. Dan ini yang saya alami pribadi, dan ini bisa dicoba. Rasulullah mengajarkan, ketika marah, sungguhnya saya mengetahui sebuah kalimat yang apabila diucapkan, maka marah kalian akan hilang, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jadi mungkin bisa dipadukan
Jadi ini bisa dipadukan dengan amalan sebelumnya ya. Jadi kalau saat kita marah kita sadari, nah, sebelum kita tiup nafas itu kita baca ini dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tiupkan, kita keluarkan unsur api dalam perut kita, dalam dada kita. Rasulullah mengajarkan doa saat dilanda marah. Allahumma gfirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Tuhanku, ampunilah dosaku, redamlah murka di hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Nah, ini doa yang dibaca saat kita tidak marah. Saat setelah sholat, mungkin saat tengah malam, kita baca doa ini. Tentunya doa-doa seperti ini kita baca dengan mengawali dengan sholawat dan mengakhiri dengan sholawat. Sholawat apa? Terserah sholawat apapun. Berapa kali? Minimal 3 kali. Jadi sholawat dulu, kita sapa Kanjeng Nabi. Ketika pesan kita sudah sampai pada Kanjeng Nabi, kita utarakan doanya. Jadi Allahumma gfirli dzambi, ampuni dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, redamlah murka di hatiku, wa ajirni minasyaiton, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Kemudian sholawat lagi. Kenapa kok harus sholawat? Karena yang membawa dan yang mengantarkan doa kita pada Allah itu sejatinya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jika kita punya kerabat, entah itu keluarga kita, teman kita, yang kita ingin dia berhenti dari sifat marahnya. Nah, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka dhaifud dzalil alladzi la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma sakhirli. Nah, ini disebutkan nama orangnya. Semakin lengkap semakin bagus. Jika disebutkan juga nama bapaknya juga semakin bagus. Contoh Abdullah bin Muhammad misalkan, itu semakin bagus. Allahumma sakhirli, sebut namanya, kama sakharta fir'auna li Musa walayyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud fa innahu la yantiku illa bi idnik nasiyatuhu fi qabdatika wa qalbuhu fi yadika jalla thana'u wajhika ya arhamar rahimin. Jadi ini merupakan doa kalau mungkin ada misalkan ayah kita pemarah, kita sayang dengan beliaunya, kita ingin beliau berubah, doakan seperti ini doanya. Ibu kita pemarah, doakan seperti ini doanya. Anak kita, saudara kita, tetangga kita, teman sekantor kita, doakan. Jadi kalau ada orang suka marah di sekitar kita, jangan kita keluhkan, jangan kita hindari, tapi kita doakan. Bagaimana doanya? Ini doanya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembahasan buku yang baru, yakni berjudul Suwung, karya Setyo Hadjar Dewantoro. Jadi buku Suwung ini adalah ajaran rahasia leluhur Jawa. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah membahas buku Fihi Ma Fihi, kita membahas hakikat dalam ranah keislaman. Nah, sekarang kita mencoba membahas hakikat di dalam tatanan ajaran Jawa. Baik, langsung saja kita mulai bagian 1. Bismillah. Bagian 1 ini berjudul Semua Bermula dari Suwung. Apa artinya suwung ini? Suwung ini artinya adalah kosong. Jadi kemarin kita membahas karya Maulana Rumi itu Fihi Ma Fihi. Fihi itu bahasa Arab artinya ada, Ma Fihi artinya tiada, artinya kosong juga. Jadi ini merupakan serupa tapi tak sama. Jadi Fihi Ma Fihi itu artinya ada tiada. Suwung ini artinya kosong.
sama. Jadi ma fihi itu artinya kosong juga. Maka ada apa dengan peristiwa kosong? Kenapa kok peristiwa kosong itu dikaitkan dengan hakikat, dikaitkan dengan Sang Pencipta? Nah, mudah-mudahan nanti sepanjang perjalanan waktu kita membahas buku ini, kita menemukan jawabannya. Suwung sawara sakabehe sulo tenggil puroso sangkan paraning dumadi akoryo jagat murbeng dumadi tan keno kiniro tan keno kinoyo ngopo. Nah, di sini ada kalimat tan keno kiniro tan keno kinoyo ngopo. Ini kalau di bahasa Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un, tan keno kiniro, tidak bisa dikira-kira, dan tan keno kinoyo ngopo, tidak ada rupanya. Jadi Allah itu tidak bisa dikira-kira seperti apa wujudnya, seperti apa warnanya, suaranya, bentuknya. Tan keno kinoyo ngopo, dan tidak ada bentuknya. Jadi dia itu ada tapi juga tiada. Tiada artinya secara syariat, secara fisik, secara jasad. Itu maksudnya kita tidak sanggup untuk bisa menggapai bagaimana fisiknya Tuhan. Itu kita tidak boleh memikir sampai ke sana, dan tidak bisa. Baik, mari kita langsung membahas isinya. Perjalanan spiritual membawa pelakunya untuk semakin mengerti tentang misteri Tuhan dan semesta beserta kehidupan di dalamnya. Pernah dulu kita membahas apa bedanya religi dan spiritual. Religion dan spirituality, apa bedanya? Kalau religion itu kalau agama, religi itu agama. Kalau agama itu berarti kita mempelajari pengalaman orang lain. Pengalamannya Rasul, pengalamannya Nabi, pengalamannya ulama. Itu kita pelajari dan kita contoh. Kalau para nabi menyampaikan jangan lewat sini, kita tidak lewat sana. Tapi kita tidak lewat sana berdasarkan pengalamannya nabi. Kita percaya pada nabi, oh karena nabi itu bilang jangan, maka tidak kita lakukan. Itu kalau religi. Tapi kalau spiritual, kita mengalami sendiri. Jadi kita sudah pernah lewat jalan itu dan ternyata memang jalannya rusak, jalannya kacau, sehingga kita tidak lewat sana. Jadi kita tidak lewat jalan situ berdasarkan pengalaman, kita ngalami sendiri. Termasuk pengalaman merasakan Tuhan, pengalaman melihat hakikat, pengalaman melihat alam semesta. Itu kita mengalami sendiri dengan jalan spiritualitas. Benar jika perjalanan spiritual itu membawa pelakunya untuk semakin mengerti tentang misteri Tuhan dan semesta, beserta kehidupan di dalamnya. Jadi memang spiritual itu membawa pelakunya untuk mengerti, jadi mengalami sendiri. Apa yang didapatkan manusia saat menyelami kesunyatan diri? Kesunyatan ini maksudnya realitas ya, kenyataan atau fakta atau hal yang sebenarnya, itu namanya kesunyatan. Apa yang didapatkan manusia saat menyelami kesunyatan diri dan kesunyatan yang melingkupinya melalui berbagai teknik meditasi akan menggenapi apa yang bisa diungkap para ilmuwan di berbagai bidang. Jadi saat manusia itu menyelami realitas dirinya dan realitas apa yang melingkupi dirinya, maka manusia itu dapat menggenapi. Jadi banyak penjelasan ilmuwan-ilmuwan, penjelasan sains itu yang bolong, artinya tidak lengkap. Jadi sains itu hanya menjelaskan sesuatu yang bisa dinalar, dilihat, didengar, kemudian disentuh, dirasakan dengan lidah dan sebagainya. Tapi ada beberapa bagian yang sains tidak mampu menjangkau ke sana. Sehingga ketika manusia itu menyelami realitas dirinya dan realitas yang melingkupi dirinya melalui teknik-teknik spiritual seperti meditasi, ibadah, dan sebagainya, maka itu pada akhirnya akan bisa menggenapi apa yang sudah diungkap oleh para ilmuwan tadi.
Sementara sains membawa manusia untuk mengurai kesunyatan pada tataran fisik. Nah, sains itu mengajak kita untuk mengurai realitas pada tataran fisik syariat yang bisa dijangkau panca indera dan instrumen-instrumen untuk meluaskan jangkauan panca indera. Spiritualitas membawa pada penyaksian berbagai kesunyatan metafisik. Jadi kalau sains itu mengajak kita untuk memahami hal-hal yang bersifat fisik, tapi kalau spiritualitas mengantarkan kita untuk menyaksikan hal-hal yang bersifat metafisik. Di sini ada bahasa penyaksian. Penyaksian ini sangat penting karena penyaksian ini merupakan dasar dari sebuah keyakinan. Kita mendengar dan melihat itu keyakinannya lebih tinggi kita melihat. Contoh, kita diberitahu bahwa di sana ada kecelakaan. Keyakinannya mungkin 50%. Tapi ketika kita melihat sendiri, oh ada kecelakaan beneran di sana, maka kita yakin sudah 100%. Nah, disinilah mengapa penyaksian itu merupakan dasar dari keimanan. Itulah mengapa umat Islam untuk bisa masuk dalam Islam, caranya adalah bersyahadat. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang mana awalnya itu merupakan afirmasi, ya, kita menguatkan diri bahwa kita bersaksi bahwa benar-benar Tuhan itu hanya Allah dan Muhammad itu adalah kekasihnya, utusannya. Jadi rupanya syahadat kita itu merupakan proses. Yang semula kita syahadatnya itu hanya yakin, belum melihat beneran, menjadi lama-kelamaan kita bisa melihat atau bersaksi beneran, menyaksikan sesungguhnya bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah. Halaman selanjutnya, spiritualitas menekankan pendayagunaan perangkat dalam diri manusia yang belum dikenal di dunia sains. Jadi jalan spiritualitas, jalan untuk bisa merasakan hal-hal metafisik itu, sumber atau alatnya itu perangkatnya ada dalam diri manusia yang belum dikenal dunia sains. Perangkat inilah yang dalam pembendaharaan spiritualitas Jawa dikenal sebagai rasa sejati. Karena memang untuk bisa yakin kepada hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh panca indera, kita menggunakan rasa, bukan menggunakan alat-alat panca indera. Inilah perangkat non-fisik yang ada di relung jiwa manusia, di ujung pangkal aliran napas manusia, yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan dan kesunyatan melalui sistem deteksi getar. Jadi untuk bisa memahami ini, contohnya misalkan ketika anak sedang ada bencana, ketika anak sedang ada musibah, seorang ibu itu batinnya pasti bergetar, ada apa dengan anakku? Padahal tempatnya dibatasi oleh jarak yang jauh. Ada instrumen dalam diri sang ibu yang kemudian memberitahu kepadanya sebuah rasa sejati tadi, memberikan informasi kepada ibu itu bahwa anakmu sedang ada musibah. Nah, perangkat ini itu tidak bisa dideteksi oleh sains karena perangkat ini bukan mata untuk melihat, bukan telinga untuk mendengar, bukan kulit untuk meraba dan sebagainya. Nah, perangkat ini namanya rasa sejati. Dalam Jawa disebut dengan rasa sejati. Kalau dalam Islam apa? Qalbun, hati nurani. Jadi kalau di Islam itu ada juga namanya qalbun, hati nurani. Semakin jernih hatinya, semakin bersih jiwanya, maka qalbun atau hati nurani manusia itu akan terdengar jelas bisikannya atau tuntunannya, memberikan informasi-informasi kepada yang punya atau kepada manusianya. Pejalan spiritual yang mendayagunakan rasa sejatinya dapat memasuki kesadaran spirit atau kesadaran ruh. Mendayagunakan rasa sejatinya artinya kita melatih untuk senantiasa memanfaatkan hati nurani. Ya, musuhnya rasa sejati ini siapa? Akal pikiran. Jadi hati itu selalu berlawanan dengan akal.
Ya, karena akal itu pusatnya nafsu, pusatnya bisikan-bisikan yang diprakarsai oleh nafsu. Sementara hati itu pusatnya bisikan-bisikan yang berasal dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita senantiasa mendengarkan atau mengolah atau mengasah hati nurani kita, maka lama-kelamaan kita bisa memasuki kesadaran spirit atau kesadaran ruh. Saking jernihnya hati manusia sampai dia bisa merasakan getaran-getaran dunia ruh. Kesadarannya tidak lagi dibatasi hasil kerja otak yang mengolah masukan data dari panca indera atau instrumen perluasan jangkauan panca indera seperti mikroskop atau teleskop dan sebagainya. Juga melampaui kesadaran hasil kerja otak yang mengungkapkan berbagai model kesunyatan melalui perhitungan matematis. Jadi ini membuat kita ingat sama Kanjeng Nabi, di mana beliau menyampaikan kalau kulitmu terkena air ludah hewan anjing, maka basuhlah 7 kali, salah satunya campur dengan tanah air itu. Padahal pada saat itu belum ada mikroskop, belum ada kecanggihan sains yang bisa melihat sesuatu di level bakteri. Tapi Kanjeng Nabi sudah memastikan kenapa kalau kulit kita terkena ludah anjing itu kita harus membasuh 7 kali, yang satu dengan tanah. Karena apa? Karena air ludah anjing itu ketika sudah diteliti dia mengandung bakteri. Yang bakteri itu kalau dibasuh dengan air saja dia akan tetap tinggal di kulit kita. Maka salah satunya dengan tanah. Nah, kalau sudah kena tanah, bakteri itu akan ikut terbilas oleh air. Pertanyaannya, itu keilmuan dari siapa? Keilmuan dari mana? Maka tak perlu diragukan lagi bahwa hati nurani Kanjeng Nabi itu teramat bersih, sehingga beliau memiliki kesadaran yang tidak dibatasi oleh hasil kerja otak. Sehingga beliau bisa merasakan hal-hal di level mikroskopik, hal-hal yang kecil. Halaman selanjutnya, Greg Braden, salah satu tokoh New Age, dalam wawancara dengan Supreme Master TV mengungkapkan, sejak kecil saya percaya tidak ada perbedaan antara sains dan spiritualitas. Jadi, saya percaya bahwa saat saya belajar astronomi, biologi, geologi, fisika, dan kimia, saya pikir itu hanyalah nama yang kita berikan untuk mata pelajaran. Tapi pada akhirnya, saya memahami mekanisme kekuatan yang lebih tinggi, pekerjaan alam yang tersembunyi, dan kecerdasan yang saya percaya mendasari semua pengalaman. Greg Braden dilahirkan di Missouri, Amerika Serikat, memang mencoba memadukan berbagai kebijaksanaan kuno dengan temuan terbaru di bidang genetika dan fisika kuantum. Jadi dia ini ilmuwan. Dia mengatakan bahwa antara sains dan spiritualitas itu nggak ada bedanya. Sains itu ya juga didasari oleh ranah spiritualitas. Spiritualitas pun juga bisa disainskan. Jadi astronomi, biologi, geologi, fisika itu hanya nama. Semua itu berasal dari kecerdasan yang mendasari semua pengalaman itu tadi. Kalau bahasanya Rumi kemarin kita bahas, itu ada kecerdasan parsial dan ada kecerdasan universal. Sementara itu, berbagai kesunyatan yang dicapai melalui laku spiritual pada umumnya juga berbeda dengan doktrin berbagai agama formal. Bukan perkara aneh jika apa yang diungkapkan para pejalan spiritual dinyatakan sebagai penyimpangan atau kesesatan dalam sudut pandang para agamawan yang berpegang pada makna literal dan teks kitab suci. Maka tidak berlebihan jika spiritualitas dinyatakan sebagai ranah penyingkapan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Jadi sudah menjadi anggapan umum bahwa spiritualitas itu ajarannya dianggap menyimpang oleh orang-orang yang memahami agama secara tekstual. Dibilangnya bahwa agama tidak mengajarkan ini, itu tidak ada dalilnya dan sebagainya. Ya, karena memang spiritual itu adalah alat untuk menyingkap kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Berarti khusus bagi orang-orang yang ingin menyingkapkan atau mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi.
Sementara dalil dalam agama itu untuk semua orang, semua kalangan. Contoh, wakulu washrobu wala tusrifu. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, ayat ini kan untuk semua orang. Tidak peduli anak-anak, tidak peduli remaja, orang tua, usia lanjut. Ini semua berlaku ayat ini. Jadi ini untuk semua orang. Tapi untuk spiritualitas, tidak semua orang mau. Sehingga ayat atau dalil tentang spiritualitas itu tidak dicantumkan atau tidak dipatenkan dalam kitab suci. Ada, cuman hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mencarinya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mencari jalan menuju kami, maka akan kami tunjukkan jalannya. Berarti khusus bagi orang-orang yang mencari saja. Bagi agamawan-agamawan yang kurang, yang belum diberi sebuah kebijaksanaan oleh Allah Ta'ala, itu kebanyakan langsung menjudge bahwa pelaku spiritualitas itu rawan tersesat, rawan syirik, dan menyimpang. Karena apa? Karena mereka anggap tidak diajarkan dalam agama. Padahal kita tahu sendiri Kanjeng Nabi itu merupakan spiritualis sejati. Beliau penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Maksudnya Allah dan kita, gitu ya. Jadi Al-Quran itu kan datang dari dunia gaib yang kemudian disampaikan pada kita. Penghubungnya siapa? Ya Kanjeng Nabi. Nah, tapi itu tidak disampaikan. Kenapa? Agar manusia hidup sesuai dengan jalannya masing-masing. Karena tidak semua orang itu ingin mencari kebenaran yang sejati. Baik, ini ada bonus motivasi. The comfort zone is a wonderful place, but nothing ever grows there. The comfort zone. Jadi kita di sini, ini comfort zone maksudnya kita merasa aman di sini, kita merasa nyaman di sini, dan semua kebutuhan kita terpenuhi. Kita juga dilindungi oleh sesuatu yang membuat kita merasa aman, merasa nyaman. Tapi nothing ever grows there. Di sini kita tidak akan tumbuh. Jadi sesuatu itu tumbuh di luar zona nyaman. Nah, kalau kita senantiasa ada dalam zona nyaman, kita dilayani terus, kita semua serba ada, kita tidak mau mencoba, kita tidak mau mengambil resiko, maka kita tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita keluar, kita mengalami keburukan, mengalami sakit, kita direndahkan, kita dihina, ya, kemudian kita mengambil resiko, maka kita akan belajar. Nah, dari 1 menjadi 2, kemudian kita dihajar lagi, belajar lagi menjadi 3 kita dihajar lagi, jatuh lagi, kita belajar lagi menjadi 4, dan seterusnya. Karena di luar zona nyaman kita akan tumbuh. Begitu juga dengan spiritualitas. Kalau kita ingin mencoba, ingin merasakan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat alam semesta ini, kita keluar dari zona nyaman. Jadi yang biasanya kita tidur-tiduran, kita rebahan, kita tiktokan, kita keluar dari zona itu. Ambil tasbih, zikir, ambil tasbih, wirid, sholat, sunnah. Kemudian saat kita boleh makan, kita memaksa diri untuk tidak makan atau puasa dan sebagainya. Itu semua nanti akan mengantarkan kita untuk bisa tumbuh. Apanya yang tumbuh? Spiritual kita, ruh kita, jiwa kita. Ketika ruh kita sudah tumbuh menjadi kuat, maka kita akan bisa merasakan getaran-getaran yang lebih halus, getaran-getaran gaib yang selama ini kita cari, gitu ya. Jadi ini juga dalam hal apapun ya, dalam hal belajar, dalam hal kerja, keluar dari zona nyaman. Karena nothing ever grows there. Tidak akan ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan buku Suwung karya Setyo Hadja Dewantoro bagian ke-6. Baik, langsung saja. Bismillah.
Saya bersama kolega, khususnya pengasuh di Padepokan Pengging, beberapa kali mendiskusikan perkara ini dengan mengacu pada pengalaman masing-masing dalam memasuki masa lalu. Perkara ini maksudnya adalah proses awal mula kejadian manusia. Pertama, bisa dinyatakan di planet bumi telah berkali-kali muncul peradaban yang sama canggih atau lebih canggih dari peradaban masa kini. Manusia membuat pola serupa berulang-ulang, berangkat dari kondisi primitif, lalu peradabannya berkembang hingga mencapai kemajuan mengagumkan. Tetapi ketika kemajuan ini tak harmonis dengan bumi yang ditempatinya, terjadilah kehancuran. Peradaban mereka sirna laksana ditelan bumi, sebagaimana terjadi pada peradaban Lemurian dan Atlantis. Ketika terjadi kehancuran, sebagian manusia yang selamat atau dengan sengaja ditinggal di planet bumi kembali memulai segalanya dari nol dan membangun peradaban hingga mencapai taraf tertentu. Baik, di halaman ini Setyo Hadjar Dewantoro itu beliau mendiskusikan perkara awal mula manusia bersama koleganya, bersama teman diskusinya. Pengalaman-pengalaman seorang spiritualis yang berhasil memasuki masa lalu. Jadi dengan bantuan Allah Ta'ala, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia-manusia seorang spiritualis, mereka diizinkan untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Itu bukan hal yang mustahil, karena jika Allah sudah mengizinkan, manusia itu bisa menajamkan rasa, mengasah rasa yang dia miliki, indera keenam yang dia miliki, untuk bisa masuk ke masa lalu. Jadi itu adalah hal yang biasa di dunia spiritualis. Hanya saja memang ada bias-bias tertentu. Ada yang seorang spiritualis yang dia sangat tajam sehingga dia bisa mengetahui kejadian masa lalu dengan exact, dengan pasti. Tapi ada juga seorang spiritualis yang mungkin karena tirakatnya kurang, istiqomahnya kurang, sehingga hanya mengetahui bagian-bagian saja. Nah, disinilah kemudian penting bagi seorang spiritualis untuk berdiskusi, menyamakan basyirah atau menyamakan pandangan-pandangan yang dia dapatkan antara satu dengan lainnya sehingga muncul sebuah pandangan yang utuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa Setyo Hadjar Dewantoro ini dia berdiskusi dengan sesama teman spiritualisnya untuk menggabungkan pandangan-pandangan di masa lalu yang dia dapatkan dari proses spiritualitasnya. Pertama, informasinya adalah bisa dinyatakan bahwa planet bumi telah berkali-kali muncul peradaban yang sama canggih atau lebih canggih dari peradaban masa kini. Artinya, kita ini jangan terlalu GR bahwa kita sudah hidup di zaman yang canggih, karena dulunya itu sangat besar kemungkinan ada manusia yang sudah mendahului kita yang kondisi kehidupannya jauh lebih canggih daripada kita sekarang. Jadi kita tidak bisa mengecap bahwa kita ini sudah manusia paling modern atau manusia paling canggih atau zaman yang paling canggih. Itu saya rasa tidak bisa, karena bisa jadi dulunya bahkan sebelum Nabi Adam turun, kondisi alam ini, kondisi dunia ini ditinggali oleh makhluk-makhluk yang zamannya itu jauh lebih canggih daripada kita. Ketika kemajuan ini tidak harmonis dengan bumi yang ditempatinya, terjadilah kehancuran. Nah, jadi ketika pada saat itu kondisi manusianya tidak harmonis dengan alamnya, maka Allah menghancurkan. Allah membinasakan kehidupan itu dan mengganti yang baru. Di sanalah ada episode Nabi Adam turun sehingga ada kita saat ini. Nah, di sini dijelaskan manusia membuat pola yang serupa berulang-ulang. Jadi terjadilah kemudian pola yang sama. Berdasarkan diskusi dari mereka, dari seorang spiritualis ini, diketahui bahwa nama
ras atau nama peradaban yang dulu muncul sebelum Nabi Adam dinamakan dengan peradaban Lemurian dan peradaban Atlantis. Ketika terjadi kehancuran, sebagian manusia yang selamat atau dengan sengaja ditinggal di planet bumi kembali memulai segalanya dari nol dan membangun peradaban hingga mencapai taraf tertentu. Ada sebuah gambaran di mana manusia yang merupakan atau makhluk yang merupakan peninggalan dari peradaban Lemurian dan Atlantis itu meninggalkan jejak-jejak bahwa peradaban itu dulunya ada. Nah, dari sinilah kemudian para spiritualis dengan istikharahnya, dengan tirakatnya, dengan dialektika kejiwaan dan alam spiritualitasnya menemukan sebuah penemuan-penemuan yang luar biasa, baik itu kondisi di masa lalu, baik itu peradaban-peradaban di masa lalu. Nah, disinilah harusnya kita mulai sadar bahwa kita ini jangan terlalu GR, kita menjadi manusia yang paling canggih, tidak. Justru malah dulunya bisa jadi ada peradaban yang jauh lebih canggih daripada kita. Buktinya apa? Zaman sekarang, zaman yang modern seperti ini, disuruh untuk membuat bangunan yang sama seperti piramida, kita tidak akan mampu. Kumpulkan semua arsitek ternama seluruh dunia untuk membangun yang serupa dengan piramida, katakanlah batunya sama, tekstur tanahnya juga sama, tingginya sama, luasnya sama, bahkan struktur dalamnya juga sama, termasuk teknik yang digunakan pun sama, tidak akan bisa. Nah, ini menjadi bukti bahwa dulu rupanya itu lebih canggih daripada kita sekarang. Begitu juga dengan mungkin Candi Borobudur dan sebagainya. Jadi banyak bangunan-bangunan yang ditemukan saat ini yang kita sampai saat ini belum bisa untuk meniru, membuat yang serupa. Sampai sini saja kita sudah merasa bahwa dulu itu jangan-jangan lebih canggih daripada kita, entah dengan bagaimana caranya. Ada yang mengatakan menggunakan elektromagnetiknya batu, ada yang mengatakan menggunakan gaya fisika seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita harus menyadari bahwa harusnya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita jangan tinggi diri, kita merasa yang paling canggih. Peradaban saat ini sebenarnya dirintis oleh manusia-manusia yang selamat dari bencana katastrofik ribuan tahun silam yang menghancurkan peradaban Lemurian dan Atlantis. Di saat ini kita kembali menghadapi siklus berada di persimpangan. Kehidupan di muka bumi tetap lestari atau kita mengulang cerita nenek moyang. Hancur lebur karena bencana katastrofik yang kita buat sendiri melalui laku destruktif terhadap bumi. Jadi kita sekarang dihadapkan oleh dua pilihan. Kita ingin hidup di muka bumi ini tetap lestari, atau kita mengulang cerita nenek moyang, yaitu hancur lebur karena perbuatan kita yang destruktif atau merusak. Kalau kita sekarang buka YouTube, kita buka sosmed, TikTok atau Instagram, hampir setiap hari ada kabar tentang bencana alam, banjir, tanah longsor, kemudian badai, bahkan kemarin ada tornado. Yang terbaru ada tornado di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Kehidupan kita kesehariannya menunjukkan laku yang destruktif, merusak. Entah itu merusak alam, merusak orang lain, atau merusak diri kita, maka ujung-ujungnya kita akan sama dengan dulu, yakni tidak ada keharmonisan antara manusia dengan alam, sehingga itu mengundang bencana. Nah, jika terjadi demikian, sudah jelas bahwa ujung-ujungnya adalah kiamat, ujung-ujungnya adalah akhir dari dunia ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang jelas alam ini sangat berhubungan dengan perilaku manusia. Hubungannya di mana? Talinya masih belum kita dapatkan, hanya saja faktanya adalah semakin perilaku manusia itu buruk,
maka bencana alam itu juga semakin akan banyak. Semakin banyak manusia yang melakukan kezaliman, kefasikan, merusak, membunuh, merampok, kemudian memperkosa, kemudian dan sebagainya, menipu, mencuri. Lihat alamnya, banjir, tornado, gempa, dan sebagainya. Kalau dulu ketika zaman kita masih kecil, kita diberitahu bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah adanya bencana di mana-mana. Pada saat itu kita mungkin masih bingung, kok bisa ada bencana di mana-mana? Karena saat itu bencana mungkin 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali, bahkan 2 tahun sekali. Tapi sekarang kita sudah merasakannya, ada bencana di mana-mana hampir setiap hari. Dari sana kemudian kita harus menyadari kita memilih menjadi orang yang menyumbang kerusakan pada alam ini atau menjadi orang yang menyumbang keharmonisan antara manusia dengan alam. Artinya kita menjadi manusia yang berperan untuk kerusakan bumi atau menjadi manusia yang berperan untuk perbaikan bumi. Itu semua kembali pada diri kita masing-masing. Unsur dasar manusia di halaman berikutnya dalam buku ini dijelaskan tentang unsur dasar manusia. Ini dalam rangka agar kita lebih mengenal tentang diri kita sendiri. Yang pertama dibahas adalah tentang dimensi cahaya yang menunjukkan realitas teragung di relung jiwanya manusia. Kemudian ada rasa. Rasa inilah yang membuat kita bisa mengalami suka dan duka. Kemudian ada nyawa. Nyawa ini yang membuat jiwa tetap bisa berada di dalam tubuh. Yang melekatkan antara jiwa dengan tubuh disebut dengan nyawa. Kemudian ada angkara atau nafsu yang membuat manusia tergerak untuk bertahan hidup atau melebihi itu hingga mendatangkan destruksi. Terakhir watak atau karakter yang terbentuk dari perpaduan antara data pada DNA, data pada jiwa, pengaruh benda-benda kosmik saat kelahiran, dan pengaruh tempat kelahiran. Nah, ini merupakan unsur dasar manusia. Kita terbentuk dari 5 unsur ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, watak. Watak atau karakter itu adalah terbentuk dari perpaduan antara data pada DNA, data pada jiwa. Data pada DNA ini jelas dari orang tua kita, dari kakek kita, dari buyut kita, terus sampai ke Nabi Adam. Artinya apa? Cetakan kita saat ini itu sama dengan cetakan Nabi Adam. Punya tangan 2, punya kaki 2, punya jari 5, yang kanan 5 yang kiri, punya hidung, punya mata, dan semuanya itu cetakannya sama. Perkara setiap sekian dekade itu ada penyusutan. Nah, itu merupakan sunatullah atau sebuah sistem. Jadi Kanjeng Nabi pernah bersabda, Nabi Adam itu besar, hanya saja kemudian semakin beranak pinak, ukuran tubuhnya semakin kecil hingga sampai kita saat ini. Nah, itu merupakan cetakan DNA. Kemudian data pada jiwa. Jadi penulis ini beragama Hindu sehingga percaya pada reinkarnasi. Data pada jiwa ini mengacu pada konsep reinkarnasi, artinya bahwa jiwa kita sekarang itu datanya itu juga berasal dari jiwa-jiwa sebelum kita. Nah, berarti ada perpindahan ruh, ada perpindahan listrik ya. Katakanlah misalkan dulu kita nasab kita di atas itu dari seorang raja misalkan. Maka seorang raja itu dia mencetak karakter atau menempa karakter pada jiwanya. Nah, ketika seorang raja itu wafat, badannya kembali ke tanah, kemudian ruhnya kembali ke atas, dan jiwanya itu ke alam barzah. Di sana ada cetakan ruh yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sekian generasi kemudian ruh itu diturunkan lagi untuk masuk ke wadah yang baru, ke anak cucunya. Sehingga cetakan-cetakan tadi itu juga masuk ke wadah yang baru. Maka anak ini nanti ketika besar dia akan berwatak seperti raja. Nah, ini
pemahaman reinkarnasi dari umat Hindu. Nah, kita bagaimana sebagai Islam menanggapinya? Bagi kita ambil yang baik-baik saja. Di kita ada pemahaman nasab ya. Artinya kita keturunannya siapa? Kita dulu di atas kita siapa? Kita ada nasabnya. Kanjeng Nabi bilang, laki-laki kalau ingin mencari perempuan dilihat 4 hal. Dilihat hartanya, dilihat rupanya, dilihat nasabnya, dan dilihat agamanya. Maka yang paling bagus dari 4 hal ini adalah ketika agamanya itu bagus. Dari sini kita bisa nyimpulkan bahwa nasab itu memang benar-benar ada. Jadi kita sekarang dipengaruhi oleh nasab kita. Nah, di sini ditarik di pembahasan agama Hindu itu lebih detail. Jadi reinkarnasinya mereka adalah adanya cetakan ruh. Jadi dulu nasab kita di atas siapa, kemudian ada cetakan karakter di sana. Kemudian lahirlah kita, nah ruh tadi itu diturunkan lagi sehingga kita mempunyai watak yang serupa dengan leluhur kita. Nah itu kalau penjelasan Hindunya. Kita bagaimana menanggapinya? Nah, kita jadilah diri kita sendiri. Tidak usah melihat nasab, yang penting kita sekarang berbuat sebaik mungkin. Bersyukur kalau nasab kita baik. Nah, masalahnya sekarang kalau tahu nasab kita buruk bagaimana? Nah, itu dia. Maka jawabannya adalah jadilah diri kita sendiri. Mau nasab kita baik atau nasab kita buruk, kalau kita sekarang menjalani kehidupan ini semaksimal mungkin, maka kita akan menjadi nasab baru bagi nanti anak dan cucu kita. Selanjutnya, watak atau karakter yang terbentuk pada diri kita itu merupakan pengaruh benda-benda kosmik saat kelahiran dan pengaruh tempat kelahiran. Nah, ini merupakan penjelasan dari agama lain ya, bukan dari Islam. Jadi bagi mereka bahwa benda-benda di sekitar kita itu mempengaruhi diri kita. Contoh, saya pernah membaca ada orang yang misalkan kelahirannya Oktober, maka batu yang cocok untuk dia yang punya frekuensi yang sama dengan dia adalah batu opal misalkan. Ada orang yang lahir Januari, maka batu yang cocok adalah virus misalkan. Artinya ketika orang itu lahir di bulan Oktober, kalau dia mengenakan cincin opal, maka itu akan membuka energi negatif pada dirinya karena keduanya mempunyai energi yang sama. Bagaimana penjelasannya? Jadi rupanya ketika peristiwa kelahiran kita, frekuensi kita bergetar ya. Jadi ada frekuensi getaran malaikat berbondong-bondong untuk turun ke bumi, membantu lahirnya manusia baru, mengantarkan ruhnya, mengantarkan jiwanya. Jadi kelahiran itu merupakan kejadian yang luar biasa sehingga memiliki getaran yang luar biasa. Nah, getaran kelahiran itu kemudian memiliki getaran yang sama dengan benda-benda di sekitar kita, terutama benda-benda yang sifatnya alamiah, misalkan air atau batu atau langit atau hari atau matahari atau bulan dan sebagainya. Sehingga di sanalah kemudian menjadikan dasar orang-orang Jawa untuk menentukan karakter atau watak manusia tersebut. Misalkan jika ada orang lahirnya hari Jumat, nah dilihat bulannya pergerakannya sedemikian rupa, katakanlah sampai dinamakan menjadi Jumat Pon. Nah, orang yang lahir ketika Jumat Pon maka wataknya seperti ini. Itu jelas semua ada rumusnya. Jadi orang-orang Jawa dulu itu meneliti tentang hal itu. Jadi frekuensi atau getaran kelahiran manusia disamakan dengan frekuensi getaran alam semesta ini. Itu semua kemudian dijadikan sebuah rumus, dijadikan sebuah patokan. Yang jelas tidak 100% benar, hanya saja itu butuh penelitian lebih lanjut. Nah, jadi itu tidak serta-merta menjadi kemudian kesyirikan, tidak, itu merupakan ilmu. Jadi kalau kita menelitinya dan ternyata itu sesuai, maka itu menjadi ilmu yang baru dan ilmu yang sangat luar biasa.
Nah, inilah yang menjadi penjelasan unsur-unsur dasar manusia. Dari watak, kita mempunyai watak, kemudian kita punya nafsu, kita punya nyawa. Jadi nyawa ini sama dengan ruh ya. Ruh adalah sebuah makhluk yang melekatkan jiwa dengan tubuh. Ketika ruh dicabut, jiwa dan tubuh terpisah, tidak ada yang melekatkan. Jadi ruh itu atau nyawa itu lemnya yang menempelkan jiwa dengan tubuh. Kemudian kita juga punya rasa dan kita punya dimensi cahaya. Nah, sekarang perjuangan kita adalah bagaimana kita sampai pada dimensi cahaya ini. Nah, tak lain dan tak bukan, caranya adalah gimana kita harus mendekat pada sumber cahaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.